Dammit versi Jepang yang gak kalah gila dan brutal. Halo semua, apa kabar? Kalian pasti gak asing dong dengan Jeffrey Dahmer, pembunuh asal Amerika yang telah melenyapkan 17 nyawa dan juga pemakainya. Tapi kali ini aku gak akan bahas tentang Jeffrey Dahmer, melainkan kanibal asal Jepang bernama Issei Sagawa yang gak kalah keji dan gila. Issei Sagawa adalah pria kelahiran Kobe, prefektur Hyogo, Jepang pada tanggal 26 April 1949. Sagawa terlahir prematur dan badannya sangat kecil hingga cukup di telapak tangan sang ayah. Selain terlahir prematur, Sagawa juga semasa kecilnya menderita penyakit enteritis, yaitu gangguan pada usus halus yang membuatnya harus menerima perawatan intensif. Dan dalam suatu sesi wawancara, Sagawa menuturkan keinginan membunuhnya timbul sejak dia kecil. Saat itu, Sagawa membunuh anjing peliharaannya dan membuatnya menjadi terobsesi ingin membunuh orang dan merasakan bagaimana rasa daging wanita. Keinginan membunuh Sagawa semakin menjadi-jadi pada tahun 1972. Saat itu, usia Sagawa baru 23 tahun saat ia mengikuti seorang wanita pulang ke apartemennya. Saat wanita tersebut tertidur, Sagawa diam-diam masuk ke dalam apartemennya dan berencana memotong sebagian daging perempuan tersebut. Beruntung, wanita tersebut tersadar dan berhasil melawan Sagawa dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saat itu, Sagawa ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan karena ia tidak mengaku. Alasan sebenarnya masuk ke apartemen wanita tersebut adalah ingin mencoba rasa panasnya. Tidak lama setelahnya, Sagawa langsung dibebaskan setelah sang ayah mengganti rugi ke korban. Bagi ayah Sagawa, mengganti rugi itu bukan hal yang berat, karena ayah Sagawa merupakan salah satu orang terkenal di Jepang, yaitu presiden dari perusahaan Kurita Water Industry. 5 tahun berlalu sejak 1972. Pada tahun 1977, Sagawa pindah ke Universitas Sorbonne di Paris, dan sejak berada di sana, setiap malam Sagawa selalu menyewa pelacur dan berusaha menembak para perempuan tersebut. Namun, entah kenapa, setiap kali ingin menarik pelatuk pada pistol, jari-jari Sagawa terasa kaku dan membuatnya selalu gagal melakukan aksinya. Pada tahun 1981, Sagawa berkenalan dengan teman sekelasnya yang bernama Rene Harteville yang masih berusia 25 tahun dan memiliki paras cantik. Lalu, pada tanggal 12 Juni 1981, Sagawa sengaja mengundang Rene untuk makan malam ke rumahnya dengan dalih membantu menerjemahkan puisi untuk tugas kuliahnya. Sayangnya, Rene tidak tahu bahwa tujuan Sagawa adalah untuk membunuhnya. Jadi, waktu Rene lagi membaca puisi untuk menerjemahkan kepada Sagawa, diam-diam dari belakang, Sagawa sengaja menembak leher Rene. Menurut pengakuan Sagawa, sesaat setelah menembak Rene, ia jatuh pingsan karena kaget. Namun, ia hanya pingsan sebentar sebelum akhirnya kembali terbangun karena ingat ingin mencoba daging Rene yang dipercaya bisa membawa energi baik untuknya. Saat sadar, hal pertama yang dilakukan Sagawa adalah memperkosa mayat Rene. Sambil melakukan aksi kejinya, Sagawa ingin mencoba bagaimana sih rasa tubuh sahabatnya. Namun, karena giginya tidak terlalu kuat, Sagawa memutuskan untuk pergi membeli pistol terlebih dahulu sebelum memotong-motong tubuh gadis malang tersebut. Menurut pengakuan Sagawa juga, selama memakan tubuh Rene, Sagawa selalu mengabadikan tubuh sahabatnya. Dan Sagawa juga menuturkan bahwa dia sudah mencicipi seluruh tubuh Rene, dari wajah, leher, lengan, kaki, paha, payudara, hingga alat Rene. Agar mayat Rene awet, Sagawa memutuskan masukkan tubuh sahabatnya ke dalam kulkas. Dan setelah tubuh sahabatnya membusuk dan tidak ada satupun daging yang bisa dimakan, Sagawa memutuskan masukkan mayat Rene ke dalam koper dan membuangnya ke danau Bois de Boulogne. 4 hari kemudian, Sagawa berhasil ditangkap polisi. Namun, sang ayah menyediakan pengacara untuk membela sang anak. Lebih tidak adilnya lagi, setelah 2 tahun persidangan berjalan, Sagawa dinyatakan gila dan dideportasi dari Prancis lalu dimasukkan ke rumah sakit jiwa di Tokyo. Ini ya guys, kalau misalnya punya duit ya, hukum bisa dibolak-balik. Padahal nih ya, waktu dicek di rumah sakit Matsuzawa, Sagawa itu dinyatakan tidak gila. Ia hanya memiliki penyimpangan seksual yang membuatnya termotivasi membunuh. Walaupun kepolisian Jepang ingin menghukum Sagawa, namun karena pihak Prancis menyegel dokumen Sagawa, polisi Jepang tidak bisa berbuat apapun, sehingga ia hanya dibiarkan rekam di rumah sakit jiwa. Dan selama di rumah sakit jiwa, Sagawa justru menulis novel dengan judul In the Fox yang menceritakan tentang aksi kejahatannya. Hebat
hebatnya lagi, novel tersebut tuh justru booming dan menjadi bestseller di Jepang maupun Prancis, yang membuat Sagawa semakin dikenal di dua negara tersebut. Pada 12 Agustus 1986, akhirnya Sagawa keluar dari rumah sakit jiwa, tapi ia justru menjadi selebriti baru. Diketahui, Sagawa berhasil menjual berbagai macam lukisan wanita tanpa busana dan membintangi film porno. Hingga akhir hidupnya, Sagawa hidupnya berjalan mulus dan tidak pernah merasakan dinginnya lantai penjara. Nah, itu dia cerita tentang Issei Sagawa, kanibal dari Jepang. Memang ya, kalau misalnya kita punya uang dan kuasa, kehidupan kita tuh bakal berjalan mulus kayak di jalan tol, walaupun kita udah melakukan kejahatan. Buat kamu yang suka cerita tentang true crime, cerita misteri, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bye-bye!